Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Roy Azhari dengan NIM C1O2OO30. Hari ini saya akan menyampaikan atau mempresentasikan hub dan eutrofikasi. Nah, hub adalah istilah generik yang digunakan untuk mengacu pada pertumbuhan lebat fitoplankton di laut atau di perairan payau yang dapat menyebabkan kematian massal ikan. Mengoptimalisasi makanan bahari dengan toksin racun yang diproduksi oleh fitoplankton ini dan mengubah ekosistem sedemikian rupa yang dipersiapkan oleh manusia sebagai mengganggu. Nah, apa itu eutrofikasi? Eutrofikasi adalah proses pengayaan nutrisi dan bahan organik dalam air atau pencemaran air yang disebabkan munculnya nutrisi yang berlebihan ke dalam ekosistem perairan. Nah, saya akan lebih dahulu menyampaikan hub. Istilah hub ini menjadi istilah yang digunakan di dunia internasional yang merupakan singkatan dari Harmful Alga Bloom atau disingkat dengan HAB. Sebelumnya, fenomena ini dikenal sebagai red tide untuk menggambarkan ledakan populasi fitoplankton ini yang dapat mengubah warna air laut. Perubahan warna air tersebut biasa disebabkan oleh pencemaran, bisa juga karena ledakan plankton yang dikenal sebagai HAB. Untuk memastikan, perlu dilakukan pemeriksaan terhadap ikan-ikan yang mati dan analisis kualitas air. Selanjutnya, tidak semua jenis plankton yang populasinya meledak itu memproduksi toksin atau racun. Meskipun demikian, ledakan populasi fitoplankton yang not toxic ini bisa juga berbahaya bila setelah mati massal akan terurai oleh bakteri. Nah, dalam proses penguraian ini diperlukan konsumsi oksigen yang tinggi hingga dapat membuat oksigen yang terlarut dalam air akan habis terkuras dan menimbulkan kondisi anoksik, kehabisan oksigen. Ketidakoksigen dalam air ini dapat mengancam kehidupan biota lainnya seperti ikan dan hewan laut lainnya. Di Indonesia, fenomena HAB pertama kali dilaporkan terjadi tahun 1976 di Teluk Kau, Halmahera, Maluku, yang menyebabkan jatuhnya korban manusia yang oleh penduduk setempat menyebutkan air beracun berwarna merah. Kemudian terjadi lagi tahun 1983 di Nusa Tenggara Timur. Pada saat itu, Gubernur NTT Ben Boy melaporkan ada peristiwa keracunan dan kematian massal penduduk setelah memakan ikan yang mati mengambang di permukaan perairan Leutobi, Desa Walingbitang, Flores Timur, NTT. Jenis mikroalga membentuk HAB yang teridentifikasi di perairan Indonesia, yaitu Alexandrium oviens terjadi di Teluk Jakarta, Alexandrium chorticula lokasinya di Teluk Jakarta, Alexandrium tamiafanici lokasinya di Teluk Jakarta, Euphauis acumins lokasi di Teluk Jakarta, Kuala Tungkal, Jambi, dan Dinovacis ovum lokasinya di Teluk Jakarta, Flores Timur. Biota penyebab HAB menghasilkan toksin dalam tubuhan yang kemudian toksin tersebut dapat dialihkan ke ikan atau ke karang lewat jalur pakan. Kehadiran bahan toksik di dalam tubuh karang bisa saja tidak menimbulkan kematian pada kerang tersebut. Tetapi bila dimakan oleh manusia akan dapat menimbulkan gangguan kesehatan bahkan kematian. Fitoplankton jenis Sporidium bahames dan Alexandrium temarenes misalnya menghasilkan racun ekstoksikin yang dapat menimbulkan gejala Price-Selfish Poisoned atau disingkat PSP yang mengakibatkan penderitaan kejang-kejang sampai
kelumpuhan setelah makan kerang. Dalam kasus yang sangat gawat dapat mengakibatkan penghentian fungsi pernapasan dalam waktu 24 jam. Setelah penderitaan konsumsi karang atau gejala keracunan lainnya adalah Diabetic Shellfish Poisoning atau disingkat DSP yang menimbulkan diare yang disebabkan racun okadaic acid yang dihasilkan oleh fitoplankton jenis Dinovirus sp. Neurotoxic Shellfish Poison (NSP) disebabkan oleh racun betotoksik yang dihasilkan oleh fitoplankton jenis Carina brevis yang menimbulkan saraf pada saraf. Selain menimbulkan gangguan pada lingkungan dan kesehatan manusia, HAP juga dapat menimbulkan kerugian ekonomi. Berita HAP yang tersebar di media dapat menyebabkan turunnya omzet perdagangan hasil perikanan karena orang menjadi takut mengonsumsi seafood. Nah, yang kedua saya akan menyampaikan eutrofikasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi eutrofikasi yaitu iklim. Iklim mempengaruhi temperatur lama musim pertumbuhan, arah dan kecepatan angin curah hujan, eutrofaktor terhadap perairan. Hidrologis DAS. Lanjut pembiasaan, transport nutrien dan sedimen ke perairan. Produktif perairan. Hidrologi, jumlah air dan kecepatan aliran. Geologi dan fisiografi DAS. Formasi geologi, ukuran dan topografis dan komisi kimia danau perairan. Definisi dasar eutrofikasi adalah pencemaran air yang disebabkan oleh munculnya zat yang diperlukan oleh makhluk hidup untuk tumbuh yang berlebihan ke dalam ekosistem air. Eutrofikasi didefinisikan sebagai pengayaan enrichment air dengan nutrien atau unsur hara berupa bahan organik, unsur nitrogen dan fosfat yang dibutuhkan oleh tumbuhan dan mengakibatkan terjadinya produktif primer perairan. Dari berbagai riset dan penelitian, peningkatan nutrien dapat berasal dari dalam ekosistem perairan itu sendiri. Proses tersebut berasal dari penguraian bahan organik yang ada pada endapan lumpur. Eutrofikasi dibagi menjadi dua, yaitu artificial atau true eutrofication apabila peningkatan unsur hara di perairan disebabkan oleh akibat aktivitas manusia. Yang kedua, natural eutrofication jika peningkatan unsur hara di perairan bukan disebabkan oleh aktivitas manusia melainkan aktivitas alam. Sedangkan dari luar ekosistem, nutrien masuk ke badan air melalui beberapa bahan buangan limbah, baik yang disengaja atau tidak dari aktivitas manusia yang ada di sekitarnya. Danau yang mengalami eutrofikasi akan mengalami perubahan warna air cenderung keruh atau berwarna kehijauan. Hal tersebut disebabkan tumbuh-tumbuhan fitoplankton atau gangguan akibat dari peningkatan konsentrasi nutrien atau hara bagi bahan organik unsur nitrogen dan fosfat terlarut dalam badan air. Meningkatnya jumlah alga atau blooming alga pada danau mengakibatkan seluruh permukaan air akan tutup. Efek tersebut berakibat pada berkurangnya penetrasi oksigen dan sinar matahari yang masuk ke dalam air. Akibatnya, biota air dapat berfotosintesis untuk menyediakan oksigen bagi perairan. Faktor atau karakteristik perairan danau. Gross production. Banyak bahan organik yang difotosintesis oleh tumbuhan selama jangka waktu dan dalamera atau volume tertentu. Net production. Kelebihan produksi setelah produk total dikurangi digunakan untuk proses.
respirasi, oksidasi bahan organik oleh tumbuhan di hawa dikonversi menjadi energi berupa metabolisme steroid dalam sel, mineralisasi, dekomosis aerobik atau pemecahan pengurangan alga yang telah mati. Oke, sekian dari presentasi saya. Kalau ada kekurangan, mohon maaf. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.